Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik seperti guru, dosen, tutor, selanjutnya ada orang tua dan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung kondisi mereka. Kesempatan ini kita akan membahas strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita lanjut, kita lihat ada beberapa tipe anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Anak yang tunanetra ini dapat kita lihat bahwa mereka merupakan anak yang memiliki gangguan penglihatan. Ya, sangat disayangkan sekali bisa saja terjadi karena beberapa faktor sebelumnya. Yang kedua ada tunarungu. Untuk tunarungu, anak dengan gangguan pendengaran. Mereka tidak bisa mendengar dengan jelas ataupun sama sekali tidak bisa mendengar. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita ini anak dengan keterbatasan intelektual. Mereka memiliki kesulitan di dalam memahami atau mencerna satu informasi. Yang keempat ada tunadaksa. Anak yang berkebutuhan dengan tunadaksa ini memiliki kekurangan dengan gangguan fisik. Yang kelima ada autisme. Ini merupakan anak dengan gangguan perkembangan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Yang selanjutnya ada ADHD atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini merupakan gangguan pada anak dengan gangguan konsentrasi dan perilaku hiperaktif. Dan yang terakhir ada disleksia. Di sini anak dengan kesulitan membaca dan menulis. Adapun prinsip dasar dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini perlu kita pahami. Kita sudah melihat tipe-tipe anak berkebutuhan khusus. Nah, mari kita lihat bagaimana prinsip dasar pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, individualisasi. Maksudnya, anak berkebutuhan khusus itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Mereka punya keterbatasan masing-masing, keunikan masing-masing, sehingga dibutuhkan strategi pembelajaran yang sesuai bagi kondisi mereka. Jadi setiap anak memiliki atau membutuhkan treatment yang berbeda. Yang kedua, lingkungan inklusif. Prinsip ini menciptakan lingkungan belajar yang menerima perbedaan dan mempromosikan kerjasama. Ya, tadi individual, lalu harus ada lingkungan belajar yang menerima perbedaan dan mempromosikan kerjasama. Itulah lingkungan yang inklusif. Yang ketiga, kolaborasi. Prinsip kolaborasi ini harus melibatkan guru, orang tua, dan tenaga ahli untuk mendukung proses belajar. Dan prinsip yang terakhir yaitu fokus pada potensi. Di sini menekankan kemampuan dan potensi anak daripada kekurangannya. Nah, dengan berdasar prinsip ini, 4 prinsip ini, maka kita sebagai guru dapat menerapkan beberapa strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya banyak sekali strategi atau metode yang bisa kita gunakan.
Di sini kita akan lihat ya beberapa dan mungkin bisa dikembangkan lebih lagi strategi pembelajaran yang bisa bersifat inovatif. Oke, mari kita lihat metode atau strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada metode multisensori. Dalam hal ini kita menggunakan berbagai indera untuk membantu anak memahami materi. Misalnya, menggunakan alat bantu visual, suara, bahkan gesture atau gerakan tubuh. Ya, dengan metode multisensori ini, guru atau pengajar dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menggunakan media pembelajaran visual, suara ataupun gerakan. Ya, jadi diharapkan ketika kita menghadapi kelas yang berkebutuhan khusus, kita harus lebih respon, ya, lebih aware dengan mereka. Jadi menggunakan media lebih inovatif, lebih kreatif untuk salah satu strategi pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan differentiated instruction, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi untuk anak berkebutuhan khusus ini, kita menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar anak. Tentunya guru sudah mengidentifikasi apakah anak berkebutuhan khususnya itu visual, auditory, atau kinestetik. Nah, jika sudah mengetahui tipe gaya belajar anak tersebut, maka guru bisa memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dan kondisi anak. Oke. Yang ketiga, kita lanjut dengan strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dengan penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi juga dapat digunakan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak untuk anak dengan disabilitas belajar. Saat ini sudah banyak aplikasi yang digunakan untuk membantu anak-anak yang disabilitas di dalam belajar, sehingga mereka lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Alat bantu ini bisa berupa braille untuk tunanetra, dan ada lagi aplikasi komunikasi yang lain untuk tunarungu. Ya, saat ini dengan adanya Google Ads dan bahkan mungkin kalau mereka sudah bisa mengakses ChatGPT, ini akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami materi. ChatGPT, Gemini, dan lain-lain merupakan AI yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, namun harus tetap dikontrol atau dibantu oleh guru. Selanjutnya, yang keempat, ada pendekatan behavioral. Nah, dalam strategi pembelajaran ini memberikan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi. Ini sangat penting sekali karena kita mengajar anak berkebutuhan khusus sama dengan membantu anak atau siswa tersebut dalam mengembangkan keterampilan sosial dan mengelola emosi mereka. Karena mereka unik, mereka setiap individu yang berbeda. Dan selanjutnya mungkin bisa dicoba pembelajaran berbasis project atau project based learning. Ya. Karena di dalam project based learning atau PJBL, kita tidak hanya menggunakan PJBL bagi anak normal, anak yang reguler saja, namun ternyata PJBL juga bisa digunakan bagi anak-anak yang disabilitas. Seperti contoh dengan mengajak anak-anak untuk belajar melalui pengalaman praktis. Ya, tentunya dengan pengalaman praktis ini anak-anak bisa memahami atau mengalami, merasakan sendiri proses pembelajaran, proses suatu proses menerima satu informasi.
Dengan ini memperkuat keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Jadi dengan memberikan satu proyek, bekerja bersama, walaupun mereka berbeda, tapi dengan arahan guru melalui PJBL, mereka bisa menghasilkan satu produk dari proyek yang sudah diberikan oleh guru. Nah, dalam ini kita memiliki studi kasus, misalnya seorang anak dengan disabilitasnya berupa autisme. Anak yang autisme mengalami kesulitan dalam memahami instruksi verbal dapat dibantu melalui visual schedule. Ya, mereka untuk berkomunikasi disampaikan mungkin mereka sulit untuk memahami, namun jika diberikan satu schedule dengan gambar yang menarik, maka guru dapat menggunakan gambar tersebut atau simbol lain untuk menjelaskan langkah-langkah kegiatan. Nah, dengan strategi tadi, mari kita coba untuk mengajarkan atau untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, selanjutnya kita lihat ada beberapa tantangan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini saya hanya akan mengupas 3 saja. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Karena banyak sekali yang menyatakan, ya mungkin di luar sana masih banyak yang menyatakan anak berkebutuhan khusus itu harus dijauhkan. Namun dalam hal ini, anak berkebutuhan khusus masih harus diperhatikan. Jangan tinggalkan mereka. Ya, dengan itu kita harus tetap memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya dan fasilitas di sekolah. Nah, di sekolah, baik di sekolah reguler maupun di sekolah PLS ya, pendidikan luar sekolah, mereka membutuhkan fasilitas khusus, sumber daya khusus. Sumber daya khusus yaitu guru-guru yang memang benar-benar memahami bagaimana mengajarkan ilmu bagi anak disabilitas. Dan yang terakhir, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus yaitu minimnya pelatihan untuk guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu di setiap pembelajaran bagi calon guru ya butuh yang namanya pelatihan atau materi tentang anak atau menangani anak berkebutuhan khusus. Maka dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan yang inklusif, kreatif, dan kolaboratif. Dengan dukungan yang tepat, anak yang disabilitas dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan berkontribusi dalam masyarakat. Semua pihak, baik pendidik, guru, dosen, orang tua, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semoga dengan sedikit informasi ini memberikan pengetahuan bagi kita atau mengembangkan pengetahuan bagi kita untuk pendidikan atau pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.